sebuah proses menganalisis, identifikasi dan evaluasi, mengelola dan memantau. Nah, itu ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu memenuhi tujuan pelatihan ini, Bapak Ibu bisa menilai ya, bisa menilai. Gitu, bisa menilai. Karena kan ini dalam rangka memenuhi persyaratan yang ada di lampiran B1 ya, persyaratan Sustainable Forest Management. Nah, kita lihat apa itu evaluasi atau seperti apa melakukan evaluasi. Jadi intinya begini, metode evaluasi aspek dan dampak. Jika aspek terkait peraturan, hukum atau persyaratan atau melanggar hukum persyaratan, maka langsung menjadi aspek penting atau dalam hal ini sebenarnya aspek atau juga dampak penting ya. Jikalau misalnya terkait dengan penebangan mengakibatkan atau dampaknya berkurangnya jumlah pohon ya. Nah itu kira-kira ada peraturan yang dilanggar nggak? Nah kalau ada peraturan yang dilanggar, berarti itu langsung menjadi dampak penting atau aspek penting begitu. Ya. Nah, jika aspek tidak terkait atau tidak ada peraturan atau persyaratan terkait, dievaluasi dengan kriteria evaluasi. Nah, jadi ada kriterianya mengevaluasi itu. Jadi namanya mengevaluasi ada acuannya ya. Evaluasi itu kan membandingkan ya. Evaluasi sama dengan membandingkan ya, ya enggak, kenyataan atau hasil identifikasi ya dengan peraturan dan kriteria evaluasi. Gitu. Kalau di KLI ada namanya Pak Eva ya, evaluasi. Ada Pak Eva ya. Dulu saya pertama kali ketemu saya kira Ibu Eva ya. Ternyata Pak Eva. Evaluasi. Ini dulu ikut training yang mana ya dulu? Sudah pernah ikut training juga Pak Eva itu. Jadi evaluasi membandingkan hasil identifikasi ya dengan peraturan dan kriteria evaluasi. Itu namanya evaluasi ya. Jadi membandingkan hasil identifikasi dengan peraturan atau kriteria evaluasi. Begitu. Jika aspek atau dampak ya terkait peraturan, maka dia langsung menjadi aspek atau dampak penting. Jika aspek atau dampak tidak terkait atau tidak ada peraturan yang terkait, dievaluasi dengan kriteria evaluasi. Jadi nanti ada kriteria evaluasi. Ya, tidak kriteria evaluasi. Itu ya metode evaluasinya. Jadi mudah saja sebenarnya. Kalau dampak itu melanggar aturan ya sudah itu langsung dampak penting atau signifikan. Nah, oleh karena kita nanti harus tahu peraturan-peraturan. Kayak tadi terkait dengan hilangnya pohon dampaknya kan, hilangnya anakan. Nah itu ada nggak peraturan dilanggar? Kalau ada itu langsung dampak penting. Ya. Kalau itu langsung dampak penting. Jelas ya? Nah, jadi kalau sekarang kriteria evaluasi apa? Nah, ini kriteria evaluasi. Frekuensi kejadian aspek dan dampak, keparahan atau konsekuensi dari dampak. Ini adaptasi dari standar ASNJS 4360 sebenarnya. Ini biasanya dipakai juga di keselamatan kesehatan kerja. Sekali lagi metode itu bebas ya. Tingkat signifikan aspek sama dengan kemungkinan terjadinya atau frekuensi dari dampak ya, frekuensi aspek atau dampak ya. Kombinasi dengan keparahannya. Itu. Jadi keparahan konsekuensi dampak. Jadi dampak itu punya tingkat keparahan ya. Itu. Nah, jadi dua ini
dikombinasikan, disitulah nanti ada tingkat signifikan aspek, tingkat kepentingan aspek atau dampak. Tingkat signifikan aspek atau dampak ya, gitu. Ya, seperti itu. Itu ya, jadi ketika tidak ada aturan yang dilanggar, ketika tidak ada persyaratan dilanggar, itu harus dievaluasi dengan kriteria evaluasi ini. Begitu. Ya. Di mana kriterianya berdasarkan frekuensi dan keparahan. Ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya nanti jika hasil kombinasi ya frekuensi dengan keparahan lebih dari sedang, artinya aspek lingkungan tuh signifikan atau aspek atau dampak lingkungan itu signifikan. Jadi sini ada kriteria aspek atau dampak lingkungan yang signifikan ya. Ini kombinasi frekuensi dengan keparahan. Kombinasi 5 dengan 1, 5 dengan 2, 5 dengan 3, 5 dengan 4, 5 dengan 5. Nah ini sudah ada ketentuannya. 5 dengan 1 kombinasinya disebut tinggi. Ya. Nah, aspek lingkungan signifikan itu jika kombinasinya lebih dari sedang. Berarti yang tinggi ya. Yang tinggi, ekstrim ini berarti merupakan signifikan. Ya. Berarti ini bisa disebut signifikan. Nah, ini bisa saja kita kasih warna ya. Misalnya kasih warna merah. Nah, pokoknya ini di atas sedang itu adalah signifikan. Ya, di atas sedang. Ini merah semua yang ini nih. Ya. Kalau sedang ringan berarti tidak signifikan. Begitu. Nah, ini merah semua artinya aspek dampak lingkungannya signifikan. Jika hasil kombinasi F dengan K, frekuensi dengan keparahan lebih dari sedang. Ini kan tinggi lebih dari sedang, tinggi lebih dari sedang. Ya. Gitu. Lebih dari ya, kalau sedangnya sendiri tidak ya. Gitu. Nah ini gimana cara ngitungnya atau ini sudah ketentuan ya, sudah standarnya. Nah, kita lihat frekuensi itu apa? Ini frekuensi ya. Ini salah satu cara dengan merubah kemungkinan menjadi kualitatif. Ada 1 sampai 5. 1 ini jarang sekali atau dapat terjadi waktu tertentu. Sejauh ini tidak terjadi atau tidak pernah terjadi. 2 itu setahun sekali terjadi. 3 itu sebulan sekali terjadi. Pernah terjadi aspek ya atau dampak ya. Terjadi berapa kali dalam sebulan. 4 itu seminggu sekali. Jadi pernah terjadi aspek, dampak terjadi berapa kali dalam sebulan. 5 ini setiap hari. Jadi hampir setiap hari itu ada dampak atau ada aspek. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat keparahan. Nah, ini keparahan.
tidak signifikan, kecil, sedang, berat, bencana. Tidak menimbulkan kerugian. Nah, kalau yang kecil, lingkungan berubah, aspek dan dampak hilang. Ya, atau berubah terganggu, memang ada 2 komponen lingkungan. Nah, lingkungan kemarin yang bilang ada berapa? Ada 7 ya. Oke, nah kalau sedang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup berganggu minimal pada 3 komponen. Nah, kan saya sampaikan komponen lingkungan ada 7 ya, lihat di modul sebelumnya. Itu. Jadi yang misalnya kalau komponen air, udara, tanah 3 komponen kan. Aspek dalam 1-6 bulan bisa hilang. Kalau berat 4 komponen. Nah, berarti tadi air, udara, tanah, flora misalnya. Dalam 6 bulan hilangnya dampaknya baru pulih, tambah lama. Bencana, nah ini minimal 5 komponen yang hilang atau yang terganggu, air, udara, flora, fauna, tanah. Misalnya. Dampak bisa hilang pulih lebih dari setahun atau tidak bisa hilang dampaknya itu. Gitu. Nah ini adalah menentukan keparahan dari dampak itu. Nah ini contohnya seperti ini ya, contoh yang ini mungkin contohnya tidak di hutan ya, tapi mudah-mudahan bisa cocok ya. Bisa cocok. Nah ini misalnya prosesnya kontraktor rumah. Nah, jadi mungkin udah pada tahu lah ya. Ada perataan lahan, land clearing ya, begitu. Perataan land clearing. Nah ini kondisinya normal. Sebenarnya N itu normal, L ini langsung. Normal itu berarti kejadian biasa, langsung itu karena aktivitas itu. Ini bisa diabaikan lah. Nah, sekarang aspeknya truk menimbulkan pemadatan tanah. Nah berarti kan satu aspek ya, pemadatan tanah. Peraturan terkait tidak ada, jadi tidak dilanggar. Dampaknya mengurangi porositas tanah, daya serap air ke tanah. Kemungkinan 5. Nah, dari mana ini 5? Keparahannya 3. Dari mana ini 3? Ini berdasarkan kenyataan sebenarnya, berdasarkan diskusi. Nanti tingkat aspeknya nyata, gitu. Nah, 5 ini kan ngambil dari kemungkinan 5. Nah, ini 5. Berarti setiap hari. Kan ini prosesnya namanya perumahan ya. Perumahan bikin rumah kan tiap hari ya. Kalau nggak tiap hari dia nggak bisa jualan, nggak bisa juga nggak dapat duit nanti ya, nggak bisa gajian karyawan. Nah, setiap hari. Nah, berarti 5. Jadi setiap hari terjadi dampak, terjadi pemadatan, terjadi aspek. Nah, ini ya, terjadi pemadatan tanah, setiap hari terjadi porositasnya atau daya serapnya semakin menurun, mengurangi. Jadi 5. Ini berdasarkan kenyataan ya, berdasarkan kenyataan. Berdasarkan kenyataan. Kemudian ini tingkat keparahannya 3. Nah, dari mana nih? Ya ini balik lagi berdasarkan diskusi sebenarnya. Jadi kalau yang evaluasi itu mesti diskusi. 3 tingkat keparahannya. 3 ini apa maksudnya? Nah, 3 itu di sini sedang. Nah, menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup berubah, terganggunya minimal 3 komponen. Nah, ini dampaknya berarti tadi ada ke tanah, ya, ke air, ya, mungkin satu lagi ke flora fauna. Jadi sedang dia menyebutnya. Nah, ini berdasarkan diskusi. Jadi menentukan angka-angka ini tidak bisa sendirian, 5 dan 3 ini diskusi. Begitu. Ya, tidak bisa sendirian. Kalau lihat di modul yang pertama, nah coba dicek modul yang pertama, di sini ada metode. Ada tahapan. Nah, ini tahapan nih. Ini perkirakan dampak. Nah, ini diskusi nih. Nah, diskusi ya. Jadi jangan sendirian mengerjakannya. Kemudian tingkat signifikan, ini evaluasi, diskusi lagi. Ya, jadi selalu kita meminimalkan kesalahan dengan melakukan aktivitas diskusi. Itu contoh
evaluasi dampak ya. Nanti coba sekarang dicoba nih dari penebangan aspeknya apa, apakah ada peraturannya, dampaknya apa. Dari penanaman apa. Nah, kalau ini kan contoh berikutnya dari transportasi pengiriman barang. Knalpot mobil emisinya lebih besar dari nilai ambang batas. Peraturannya ada karena tidak boleh sebenarnya melebihi ambang batas kan. Ini kan melebihi nih. Nah, kalau tes udara berarti ini nyata, jadi langsung nggak perlu dihitung, menggunakan tabel tingkat signifikan, nggak perlu karena dia peraturannya ada. Ketika peraturan ada, tadi kan saya sampaikan, ketika peraturan ada itu langsung aspek penting, begitu. Ya, seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan, kalau dipelajari silahkan dipelajari dulu. Saya tunggu 5 menit. Dibaca lagi dari yang contoh ini, ya. Silahkan saya tunggu 5 menit kalau ada komentar. Kalau tidak ada nanti saya lanjut ke yang terakhir ya, mengelola. Nanti setelah itu harus melakukan proses workshop kembali ya, evaluasi. Ini nanti tolong diisi penebangan dan penanaman. Ya. Silahkan dibaca dulu 5 menit. Nanti saya lanjut ke materi mengelola ya, menyusun, menetapkan program penanganan dampak atau rencana pengelolaan. Ya, ini dicoba dilihat-lihat dulu bagaimana caranya, dengan dibaca itu mudah-mudahan mudah dipahami ya.